Saya ada terpal dulu sebenarnya. Iya, biar Oke, sudah. biar aja dilanjut. Udah Oh, Pak Papa Ismail dulu sebagai moderator, silakan. Pak Ismail dilanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih para Bapak Ibu yang telah hadir di majelis ini atau di Pikon ini, yang mana kita akan melaksanakan meeting Pikon melalui WP ini, yang mana materi yang akan kita bahas adalah tentang aplikasi video show sebagai media pembelajaran. Jadi di zaman sekarang, zaman serba teknologi tersebut itu sangat bermakna, sangat bermanfaat, terutama untuk media pembelajaran sebagai sarana prasarana untuk meningkatkan proses belajar mengajar siswa. Nah, untuk kali ini sebagai narasumber adalah Bapak Iman Sulaiman, SPD. Beliau dari SD Campaka ya, SD Negeri Campaka dari Soreang. Kemudian hostnya adalah Pak Wawan Somantri, SPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kemudian moderatornya saya adalah Pak Ismail Hasan dari SMP YP 17 Nagreg yang jauh di sana perbatasan dengan Garut. Sebelum ke acara yang inti tersebut, kita sama-sama buka dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih kepada rekan-rekan yang lain yang sudah hadir. Kita akan mulai saja. Jadi sebelum tersebut, jadi yang pertama adalah saya akan membacakan tata tertib dari video meeting ini. Jadi yang pertama adalah tata tertibnya adalah peserta harus menonaktifkan mikrofon ketika pembawa materi ataupun narasumber ataupun presenter itu menyampaikan pemaparannya. Jadi Bapak Ibu harus mematikan mic-nya. Kalau video boleh untuk ditampilkan. Kemudian dilarang gaduh, kemudian ribut selama acara berlangsung. Jadi tidak boleh ribut ya. Apalagi kalau di rumahnya dekat jalan raya itu pasti sering bising gitu kan. Jadi tolong mic-nya dimatikan dulu. Kemudian peserta yang tidak mengikuti tertib akan dikeluarkan. Jadi ini sebagai tata tertib. Jadi peserta yang tidak mengikuti ataupun tidak mentaati peraturan tersebut itu akan dikeluarkan secara otomatis ya oleh host ya. Kemudian nanti terakhir akan diabsen sama host ya. Nah, mungkin itu tata tertib dari acara ini untuk kelancaran Pikon ini. Kita kembali ke acara inti, yaitu adalah pemaparan dari sumber kita, Pak Iman Sulaiman, yang mana beliau akan menyampaikan materi tentang aplikasi video show sebagai media pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih gamblangnya, kita langsung ke narasumber yang mana beliau sudah siap-siap. Tadi sudah Ya. Sudah siap-siap. Nah, dari itu saya persilakan kepada Bapak Iman untuk memaparkan materi tentang aplikasi video show sebagai ataupun sebagai sarana untuk media pembelajaran. Silakan Pak Iman. Halo Pak Iman. Ya, sudah saya over ke Pak Iman, mangga. Pak Iman, mangga. Halo Pak Iman. Aplikasi. Pak Iman, halo. Barusan sudah saya serahkan ke Pak Iman. Halo, Pak Iman.
Halo, Pak Imamnya kemana? Bapak Iman. Pak Imam kemana? Ada Bu Haji, Damang Bu Haji. Saya Kasep, alhamdulillah. Bapak Iman, iya nuju resep dari mengisi WFH Bu Haji. Ya, saya Pak. Pak Iman, Bapak Iman, mangga Pak Iman. Pak Iman atas diserahkan eta layarna kanggo ka Pak Iman presenter. Mohon mangga ulang seratkeun. Materi apa barusan teh, Pak? Materi hari ini adalah tentang aplikasi video show untuk pembelajaran. Aplikasi Video show untuk pembelajaran. Iya. Pak Iman, mangga. Pak Iman. Rekan-rekan mungkin hari Senin, hari apa itu Senin ya? rekan-rekan mungkin Pak Iman masih memperbaiki laptopnya. Ya. Pak Iman masih memperbaiki laptopnya. Sekalian saya absen dulu saja. Alhamdulillah ada Ibu Kepala Sekolah Cibogor 2 ini. Selamat datang Bu Dewi. Tadi yang belum sempat saya absen, Bu Heni. Ada Ibu Pengawas juga nih, Bu Nelly, saya lihat hadir. Alhamdulillah. Bu Nelly, selamat sore. Wilujeng. Lalu juga ada Ibu Siti Rohmah hadir juga. Ada Solution, ini namanya nggak ada ya. Ibu Sundini, Ibu Susi, Ibu Tin, Bu Yeni. Nah, sudah saya absen juga mungkin untuk hari ini. Oh, eser teh Ibu Hajinya di Dina eser Bu Haji. Ya, Pak Iman gimana? Udah siap? Pak Iman udah siap? Halo Pak Iman, mana Pak Iman? Coba sama Papa Ismail, mangga. Siap. Jadi tentang media pembelajaran video show itu sebetulnya media video show itu sudah sangat familiar karena kita bisa download ya ataupun mengunduh di aplikasi melalui Play Store itu sudah ada. Makanya Yuk, itu sok simpan dinya. sebuah media pembelajaran yang sangat efektif, kemudian variatif, lebih atraktif juga, gitu kan? Karena dalam pembuatan hal tersebut itu bisa ada semacam membuat imajinasi baru, gitu kan? Untuk terutama berevolusi untuk media pembelajaran. Tapi yang untuk lebih jelasnya kita tunggu pemaparan dari Pak Imam. Mungkin masih ada kendala teknis gitu ya Pak Wawan dari Pak Iman gitu kan. Kita absen dulu. Maksudnya di absen di sini gitu kan. Iya, mangga. Absen ini yang pertama ada Bu Dewi. Tes Bu Dewi. Mana Bu Dewi? Cek sound, ada Bu Dewinya. Halo Bu Dewi. Kemudian Pak Dida Ruswan. Ada Pak Dida Ruswan, halo. Kemudian Bu Eka hadir. Hadir. Oh iya, siap. Makasih Bu Eka. Iya. Ada Bu Ema ini ya, Bu Ema Lesmana, Bu Ema. Iya, Ibu Dida, tenang. Ibu Dida, kemudian Bu Ema ya, Bu Ema, kemudian Bu Heni, kemudian Iwartini ya, terima kasih. Hadir. Yang Bu Is hadir, Bu Is. Ada suaranya Bu Is. Oh iya, terima kasih Bu. Salam 5 jari Bu. Kemudian Bu Lilis ya. Bu Lilis,
Lilis Ariyah. Hadir. Ya, terima kasih Bu. Kemudian berikutnya Bu Lilis Yulianingsih. Hadir? Alhamdulillah, luar Ada biasa. juga Bu Lilis Mulyani, Pak. Oh, terima kasih Bu Lilis Mulyani. Kemudian ada Bu Lilis Bulinlin. Bulinlin ini Bulinlin namanya. Bulinlin Irbawati. Hadir Bu Linlin, halo. Jackson. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada Muhammad Jafar, ini kebetulan satu rekan sekolah gitu kan. Halo. Ada Pak Jafar, Muhammad Jafar. Jackson, halo. Kemudian Bu Nenden, kemudian Bu Nenden Nataliawati. Bu Nelis, kemudian Bu Nia, kemudian Bu Pipin. Bu Pipin apa Pipin ya? Oh, Bu Pipin. Halo, Bu Pipin Sopianti nih. Bu Assalamualaikum. Pipin. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Sehat. Ibu kepala sekolah itu Bu Haji Pipin. Wilujeng dongkap Ibu Haji, Willy Sumping. Bu Haji. Mohon. Ya, abdi sadayana Bu, sehat sadayana. Dan bawa virus corona. Hadir. Halo Pak. Pak Iman gimana, sudah selesai, udah siap? Pak Iman itu ada trouble, jadi karena sinyalnya low, jadi yang dari HP dia terlempar keluar meet, keluar room gitu. Tapi sudah masuk lagi. Tadi lihat masih ada. Coba Ada lagi. saya lihat. Ada ini, coba yang dari laptopnya masuk, ada beliau yang dari laptopnya. Pak Iman udah siap? Mungkin ada trouble ya. Pas kebetulan Pak Iman jadi presenter, pas laptopnya trouble. Ya karena emang persiapannya harus sebelumnya Pak. Ini jadi kendalanya yang pertama adalah saya juga kendalanya yang pertama adalah laptop, kemudian si laptop tersebut mic-nya gitu kan. Kemudian pakai PC itu karena harus beli webcam gitu kan. Ada webcamnya, pas dicoba dicolokin nggak jalan. Banyak lah godanya. Ini Pak, rekan-rekan semua, kalau semalam kita sudah cek tukar layar, cek presensi normal semuanya, alhamdulillah normal. Cuma hari ini saja mungkin. Oh iya, betul Pak Wawan. Malam kita bertiga kopi darat di Webex gitu kan. Jackson dan sebagainya, alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala. Tapi karena ini sistem ataupun mungkin kebetulan Cicalengka lagi hujan, mungkin sinyalnya ke bawah hujan gitu Pak Wawan. Iya. Pak Iman gimana, sudah bisa? Pak Iman? Pak Iman? Itu sudah saya serahkan ke Pak Iman sebagai presenter. Aduh, maaf rekan-rekan, ini pas yang tampil pertama. Pak Iman, di laptopnya mungkin bisa. Oh, ini juga ada Ibu Tin Yuniarti dari SDN Cibiru hadir juga, alhamdulillah. Dari sore yang lumayan Pak, banyak juga Pak yang hadirnya. Ya, kemudian hadir juga Bu Emma Lesmana dari SD Suryani 1. Dari SD banyak ya Pak? Banyak sekali.
Ian, sukses juga sama Jen, Pak Korwil. Nah ini alhamdulillah Pak, silakan Pak, ini Pak Imam sudah share konten, tinggal ini aja mungkin. Jadi rekan-rekan semua, di Pak Imam itu adalah kelemahannya laptopnya itu ada kerusakan di mic. Ya tapi semester iya teh. Ya, saya Pak Imam, kami persilakan. Pak Imam, mangga. Suara nggak ada. Udah ada. Suara udah ada. Muncul nggak Pak? Udah muncul, udah. Suara muncul nggak? Muncul. Silakan. Cek 1 muncul. Udah suara ada. Kita takut nggak ada Pak, takut hilang. Udah ada. Minta silakan Pak screenshotnya Iman. mana nanti? Ya udah mulai ini. Screenshot. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, guru hebat. Kalian sudah hadir di web ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari lain, mohon maaf sebelumnya. Ini mic saya trouble. Tadi saya coba, misalnya mic-nya itu mau dari handphone, tapi ternyata terlempar keluar, jadi tidak bisa join meet lagi yang dari handphone. Nah mungkin ini kendala-kendala teknis pada saat kita akan online meetnya di luar prediksi, ya. Di luar prediksi harus bisa siapkan. Setelah Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan tentang bagaimana aplikasi video itu sebagai media pembelajaran. Ayo. Kita ketahui media pembelajaran itu adalah alat bantu sebagai proses mengajar yang digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, kemampuan atau keterampilan pembelajar. Sehingga tujuannya apa? Mendorong terjadinya proses yang menarik. Menurut ini ada literasinya. Menurut Gen, sumber belajar dapat merangsang siswa untuk berinisiatif dalam belajar. Menurut STEM, bahwa teknologi membawa informasi dan pesan fungsional. Jadi teknologi itu selalu menarik. Terus menurut Wikiso, bahwa segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa, media yang digunakan. Nah, di sini ada dari media yang kita gunakan dalam belajar itu akan menciptakan sebuah experience, pengalaman. Dan yang namanya pengalaman pasti akan diingat oleh siswa. Misalkan yang marah-marah siswa, dia akan mengingat remind pada saat dia nanti dewasa juga remind pengalaman buruk. Ataupun misalkan pengalaman baik, siswa itu yang memiliki keabdian yang berkah, marji, nah siswa memiliki pengalaman di ini kuat dan bisa diingat. Nah dalam belajar itu akan memiliki pengalaman. Nah bagaimana kita mengelola media dalam belajar supaya siswa memiliki pengalaman tersebut dan dia ingat yang kita lakukan, karena kita kan sebagai pengajar dan orientasi mengajar itu akan berubah dari generasi ke generasi lainnya. Saat generasi itu adalah teknologi. Nah di sini hal yang paling dasar biasanya orang membuat media itu hanya menggunakan manual atau tuntutan untuk berupa teks. Ini kebiasaan yang terjadi saat ini. Tapi orang itu akan memberi tingkat kepuasan yang tinggi saat
saat dia bisa mendesain sebuah pembelajaran dengan grafik, video, film, diskusi dan sebagainya. Nah ini tingkat kepuasannya akan lebih tinggi dari siswa. Hal yang paling menarik tidak hanya melalui buku teks, tetapi dia bisa menggunakan belajar oleh melalui audio visual. Itu akan lebih menarik dan sangat baik. Menarik karena lebih berkesan untuk kondisi. Tujuan dari media pembelajaran pertama untuk mempermudah. Dengan mempermudah itu apa? Kita bisa menyampaikan kepada siswa, tapi kitanya sendiri tidak harus selalu paling dominan di depan kelas. Karena kan kalau pembelajaran yang temporer lalu guru yang di depan kelas. Nah sekarang media yang di depan kelas. Jadi bukan gurunya yang di depan kelas. Guru hanya sebagai fasilitatornya. Terus meningkatkan efisiensi dari belajar mengajar, menjaga relevansi dengan tujuan belajar itu membantu konsentrasi. Seperti saat itu terjadi perubahan gaya belajar, kita nggak tahu ada dampak corona, ternyata tiba-tiba corona terjadi dan di luar ekspektasi kita sendiri gitu ya, sekolah tidak hanya itu, bahkan masjid juga ada yang kosong, jangankan itu Ka'bah pun jadi seperti nggak pernah terpikirkan dalam pikiran kita gitu ya, kok terjadi proses seperti ini. Tapi yang itulah hal yang harus kita hadapi, yang harus kita siap hadapi pada saat menghadapi problematika termasuk saat kita daring dari jaringan belajar. Sebelumnya tidak akan kita belajar dari jaringan apabila tidak ada wabah COVID. Mungkin itu hikmahnya. Misalkan tidak ada wabah COVID, kapan lagi gurunya gitu ya mau ikut dalam pembelajaran online daring? Malas jadi. Karena apa? Biasa memakai teks sekolah. Tapi kalau sekarang gurunya dipaksa bisa belajar secara daring. Perkembangan gadget dewasa ini sangat luar biasa. Tidak hanya di kota, tapi termasuk di dalam di lingkungan pedesaan semuanya. Yang penting kekuatannya satu, ada handphonenya, ada sinyalnya. Dan anak-anak semuanya menggunakan handphone. Yang termasuk dari bapak ibu menggunakan ya yang usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun menggunakan handphone tanpa harus diajari. Kan itu luar biasa. Tanpa harus belajar, dia walaupun nggak ngerti bahasa, tapi dia bahasa simpel itu paham. Jadi anak-anak zaman sekarang kondisinya sebutnya digital native. Sementara kita yang usianya 40 ke atas, 50 ke atas, rata-rata adalah digital immigrant. Nah, kalau yang digital immigrant berarti kita gurunya ngajarnya gaya lama, sementara muridnya udah generasi baru, ini akan tertinggal, akan terjadi gap, terjadi muridnya bisa jadi nanti boring gitu lah, bosan, sementara siswanya sudah digital native. Makanya oleh karena itu kita harus menggunakan metode pengajaran yang paling berbasis gadget, dengan apa memanfaatkan gadget. Jadi gadget itu adalah sebagai yang jadi musuh buat kita. Bukan dijadikan musuh, karena kalau dijadikan musuh, padahal itu sumber yang bisa dijadikan sebagai intinya pembelajaran untuk anak-anak kita itu mengalami masalah kejiwaan ini karena gara-gara kecanduan apa banyak yang sulit karena psikologis. Nah tugas
bisa memandang sebagai masalah, tapi memandang sebagai peluang. Berarti apa? Handphone kita gunakan sebagai alat rusak, bukan sebagai masalah handphone itu. Tapi bagaimana handphone itu digunakan sebagai mitra adalah. Nah, saat ini ya, saya akan berikan panduan bagaimana membuat sebuah aplikasi media belajar berupa video, tapi menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, karena handphone ini disebutnya smartphone, jadi handphone yang benar bisa seluruhnya kita gunakan di handphone. Nah, bisa kalau bapak ibu semua pakai Android, Matahari. bisa langsung praktek melalui video pembelajaran oleh bapak ibu ya. Oke, dibuka Play Store-nya buka, kita akan buka aplikasi Yoso namanya ya pak, Yoso di handphone Android. Ini boleh di Play Store. Kita Play Store itu menggunakan akunnya yang Gmail. Nah, selain Yoso yang harus kita punyai di handphone tersebut, itu juga ibu boleh menginstal YouTube. Biasanya ini langsung ada bawaannya dari handphonenya. Bawaan dari handphonenya itu pakai akun Gmail juga boleh dibuka di Android. Kita sambil berlatih. Bika engke binya balik nak engke lah. Pi. Oh, sholat. Menggunakan ini, tapi ini aplikasinya kita terlebih dahulu di handphone, di info nggak susah, tidak perlu pengetahuan seperti video editor yang kelas designer gitu ya, nggak perlu. Kita juga bisa melakukan. Semua orang, anak SD, SMP, SMA, apalagi jangan sampai salah. Kita Ini ayah sedang diklat online. ini ada berbagai menu, ada edit video, ini ada edit video, ada slideshow, ada kamera mengedit, ya, ada memotong, bagaimana memotong gambar, video, menyatukan kembali, membuat Ya. tulisan, ataupun menyatukan dengan gambar animasi. Ini kita akan memulai untuk melakukan editing video. Di sini semuanya termasuk juga foto atau video. Foto-foto yang bisa kita lakukan dan Pak Iman bisa suaranya agak diperkeras. kita pilih salah satu dari video tersebut.
Pak Iman, tolong suaranya diperkeras. Rada tarikan gitu. Mic-nya Pak. Iya, mik nama suantana we rada tarikan. Oh siap, ya siap Pak. Nah ini gambarnya kita satukan jadi satu dari berbagai klip. Nah ini contohnya satu klip ditarik oleh saya dan diedit, gitu ya. Oh ya, ini contoh nanti tinggal dieksplorasi oleh Bapak Ibu sekalian pada saat mau latihan ya. Jangan takut salah, yang penting berani mencoba. Selamat kawios salah dalam belajar mah biasa. Kita misalkan masukkan sebuah teksnya itu contohnya misalkan video pembelajaran siswa kalau ini kan lagi makan bersama gitu ya, ini tentang kerjasama. Nah, ini hanya contoh saja ya kegiatan di luar kelas. Kita boleh modifikasi tulisannya, jenisnya, warnanya, hurufnya, atau dijoinkan dengan animasi. Bisa. Hanya dilakukan di handphone, tidak perlu kemampuan khusus atau skill khusus jadi seorang desainer atau editor, tidak perlu. Hanya simpel saja di handphone saja kita lakukan. Nah, pada saat kita sudah bisa menyusun, contoh ini sampel. Ini ya sudah jadi, kita masukkan video itu musik, backgroundnya musiknya apa bebas gimana kita, yang penting kita simpan dulu jenis musiknya, formatnya MP3 kita masukkan ke dalam video saw tersebut. Durasinya diatur ya Bu, berapa lama, kita joinkan dengan video yang lain, klip juga bisa. Pada saat selesai kita bisa melakukan simpan di galeri. Di sini bisa dipilih mode cepat. Dia akan melakukan burning itu dia melakukan perubahan format. Jadi misalkan penggabungan dari berbagai foto, gambar, dia rubah ke dalam MP4. Videonya burning. Nah, semestinya ini sambil kita praktik gitu, karena biar sama-sama kita bisa memahami. Sini kita sudah jadi videonya, contohnya kita boleh edit videonya. Jadi edit, ganti namanya. Pak host presensi boleh di share ya? Ya sudah. Ya. Sudah di share presensi. Cuma judulnya masih pendaftaran, itu presensi diklik saja. Ya, oke. Ya, video itu sudah jadi, Bapak Ibu. Video itu sudah jadi. Nah, tapi kan video itu percuma kalau hanya di share. Kalau di WA kan perlu di download. Share grup kayak game. Oh iya. Nah, bagaimana ya postingnya itu online? Nah, kita masukkan. Gak apa-apa ibu bapak jadi YouTuber, sekarang itu lagi zaman now, itu lagi musim jadi YouTuber. Ya barangkali kalau YouTuber itu ya subscriber itu udah banyak, uang loh. Contohnya Atta ya, Atta itu kreatifnya dari YouTuber, dan banyak lagi yang dari YouTuber, Dinaricis ya dari YouTuber.
enggak. Ica kalau bisa mandi, Ca. 30 menit dia share ini apapun. Ca, kalau Yang bisa dia, mandi. video kan dia share dan kontennya itu subscribernya karena YouTube tulisnya udah subscriber banyak Teh? subscribernya Udah mandi? kan COVID emang untungnya dari mana? Kalau subscriber banyak itu untungnya dari mana? Aku kerja jadi host. Banyak konten Ada di deui. mereka Itu hiji set deui akon meuli 2 set. ada programnya Aya 2 set di lolo di ditu. Aya. profit. Kalau kita kan tujuannya edukasi aja gitu. Ya itu mah tambahannya lah. Kalau misalkan Aya tuh ngabako wae Silakan. kayak si Akti tuh ngabako wae. Halo, Pak ini. Oke lah, iya. 45 menit deui bentar we. Ker natar ceritana teh ke diajar, tapi aku mah jadi pembawa acara Pak Jawa Barat. kita akan posting Aya duitan dengan Oh. upload di bagian sini. sok jawab Pak. Aduh, saya tuh kan aya nu ngaganggu. Upload di bagian sini. Aya nu ngaganggu, cek aku ge ditinggalkeun aya nu ngaganggu ya. Pilih videonya di album handphone kita ya. Misalkan ini yang sudah dari kita tuliskan di sini. Share ke publik. Pilih videonya di album kita ya. Pak Ismail teh mana? Jadi harapkan nanti setelah mengikuti ini setiap sekolah punyai akun YouTube masing-masing. Lu jeramakan dulu. Ya, orang jadi dia mewakili sekolah dan dia bisa mengupload video-video yang pernah dibuat sekolahnya. Hanya satu orang juga nggak apa-apa kali. Ya. Jadi satu sekolah punya satu akun YouTube untuk memposting kegiatan sekolahnya. Harapannya seperti itu ya. Kegiatan. Jadi tidak hanya untuk pribadi, bisa juga untuk sekolah. Terutama tentang Buat bagaimana gimana lagi? Disimpan di obat-obatan. Sama kayak gini. kegiatan di luar kelas atau kegiatan pelajaran. Kita masukkan posting sekolah kita. Pada saat di-share, posting video kita tayang bisa dilihat oleh semua orang. Aing canian absena euy. 995 090. Gitu ya Bu ya. Terus tarik dulu data, dibuka dulu teknologi ya memang setelah di save kalau YouTube itu langsung online gitu. Langsung ngepost. Ini hanya latihan ya cancel. Ini contoh video-video yang sudah diupload terus Ai Pak Ismail teh nu mana? ya video yang sudah diupload. Ini ada jajaran video semuanya tentang pelajaran sekolah kita. Ini bisa dijadikan share nanti pada saat kelas tuh Pak. Kita posting Aing kudu diedit heula euy ah. pakai screen layar, Mana komputer, pasti anak-anak senang. Paling senang anak-anak SD itu nonton Pak. Mereka kalau dikasih video senang paling akang daripada harus ya kerjakan bukan halaman segini, aduh kasihan mereka udah stres kayaknya kalau udah bukan. Nah, tapi kalau nonton aduh ya pengalaman pribadi itu paling senang anak-anak itu mau mana pilih nonton atau soal nonton Pak, pasti karena itu sudah tahu karena resep gitu ya. Contohnya konten kita bisa share ini ke Mana WA ada group, ngomong
Instagram, Facebook, semuanya bisa. Orang Video pembelajaran itu. Jadi Iya, si Tete di luar. animasi juga. Naon isi Diana di luar. Teh ya ucing teh. Tuh cadangan Diana tuh. Gini. Saya itu dia buaya di dijaga. Cakuk kera. Contohnya apa Hei. ya? Pelajaran Asup mas ya gel kira. Yang kucing saja. nah itu contohnya ya Bu ya. Nah, Jadi gelang. bagaimana kita menggunakan video show sebagai media pembelajaran. Nah, mengingat waktu ya sudah menunjukkan Hah? 20 dari Nah? ya, silakan Keng. dan, Teh. Si cegala aya ke lagi ini. Aya salah. Jadi ruas aing mah. Ya, terima kasih Pak Iman yang begitu gamblang dalam pemaparan materi. Jadi aplikasi video show itu sangat bermakna karena aplikasi tersebut itu tidak perlu memerlukan spek yang begitu besar. Jadi ketika kita ataupun anak itu bisa menggunakan handphone yang berbasis Android, itu bisa dipergunakan untuk media pembelajaran. Nah, untuk itu dari Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang kurang jelas tentang pemaparan dari Pak Iman tersebut, bisa mengancungkan tangan untuk bertanya atau melalui pesan juga boleh. Ataupun mic-nya dinyalakan dulu kemudian langsung bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang bertanya? Dia di lab hejo di mana, Bi? Jadi tadi menyebutkan bahwa Cek di angin tadi. media pembelajaran itu merupakan suatu hal yang media pembelajaran secara umum itu merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. Yang penting bisa naik turun Jadi juga. menurut Briggs itu media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi kemudian materi pembelajaran baik berbentuk buku, kemudian film, video dan sebagainya. Nah, karena zaman sekarang itu berbasis ICT, teknologi informasi komunikasi, makanya aplikasi ataupun media sarana prasarana berbasis ICT itu bisa dipergunakan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis Play Store gitu kan, atau lebih spesifiknya disebut dengan video show. Itu aplikasi media pembelajaran. Nah, kemudian media pembelajaran tersebut itu anak sangat menarik. Jadi ketika tadi Pak Iman menyebutkan bahwa anak, maaf, kita belajar apa, mau apa gitu kan, mau nonton atau apa, itu pasti anak itu lebih ceria ataupun lebih bersemangat ketika wah nonton, kenapa Pak, dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi media pembelajaran berbasis ICT itu merupakan sarana yang mana sarana tersebut itu untuk memanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Ya, kembali ke peserta, ada yang bertanya? Tidak ada yang mengacungkan? Halo,
Masih hadir kalian semua? Itu Amin. Lihat aku pakai ini. ini ya. Lihat Iya. Ini yang lapisan struktur bumi ya. Nih, ini pada lapisan X adalah akar bumi, mantel seinti bumi di atmosfer bumi. Nah, dipilih dan cuma kalau mau ke dalam Ya, halo. Halo, ya, mangga. Iya. Ini fasilitasi ada yang bertanya ini. Yang bertanya, mangga. Chat, Pak. Kan Ada yang di chat. Chat, ada yang bertanya. Yang bertanya tinggal dibaca di chat. Coba. Iya. Ini dari Bu Yuyun ya. Ya, Bu Yuyun dari ya, SDK. silakan Bu Yuyun. Bu Yuyun bertanya Wah, ini ini mana, Pak, eh? ya Pak. Apakah dalam aplikasi video show waktunya terbatas untuk satu tayangan gitu Pak Iman? Silakan Pak Iman. Oke, video show itu dia memiliki limit. Biasanya yang saya pernah Kesini sama dengan